assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina ya maulana Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan yaitu lebih dekat dengan Allah dengan nama-namanya yang indah atau iman kepada Allah. Kelas 7 semester 1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menunjukkan dalil nakli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 4. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang kelima, menganalisis perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Terakhir, memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pahami pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Tahukah kalian apa itu iman? Dan apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut bahasa, iman artinya kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabillazi nazala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad
dalama baida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan bahwa surat ini merupakan salah satu ayat yang berisi tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang mengingkari seruannya. Barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasulnya, dan hari akhir, maka orang-orang tersebut akan tersesat dari jalan yang benar. Itulah cara terbaik yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang menyakitkan dan membawanya menuju kebahagiaan abadi. Dalam sekandungan surah An-Nisa ayat 136, intinya Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada yang beriman dalam menyiratkan langkah dalam berkeyakinan. Dikarenakan jika salah satu saja dari rukun keimanan tersebut kita mengingkarinya, kita dianggap telah keluar dari keislaman. Penjelasan makna Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui atau memiliki ilmu. Al-Alim artinya Maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hamba-Nya yang mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, pentingnya juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Penjelasan makna Asmaul Husna Al-Khabir, Maha Teliti. Al-Khabir artinya Maha Teliti atau Maha Waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Waspada atau Maha Teliti adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Penjelasan makna Asmaul Husna As-Sami, Maha mendengar.
As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Allah mendengarkan tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna, maupun benda. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Asmaul Husna Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan makna Asmaul Husna Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir dan batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh, hal ini sangat indah untuk diamalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya 1. Lahirnya potensi tauhid. 2. Melahirkan sikap baik sangka, tabah, dan tawakal. 3. Terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. 4. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 6. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Kesimpulan dari pembelajaran kita dalam materi ini tentulah dengan berperilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Dengan memahami Asmaul Husna, maka diri kita harus sadar untuk berbuat benar dan jujur dalam segala hal. Karena apa yang kita lakukan semuanya akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.